Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sinintya Agnes, Fiorella Gultom dengan NIM 6320690. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu, Ibu Rusma Insan Nurjim, MKOM, dan semua teman-teman yang saya hormati. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2. Perusahaan baru dengan konsep multi-currency. Pau Pau Pet Shop adalah usaha pet shop dan klinik hewan yang berdiri di tahun 2021. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa. Mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N30. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, Pau Pau Pet Shop menerima jasa grooming dan lainnya. Pau Pet Shop sudah terdaftar menjadi PKP atau pengusaha kena pajak sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN atau pajak pertimbangan nilai sebesar 10% dan nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari 2021, Papa Pet Shop memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan menggunakan ABSS Premier F20 dengan konsep multi-currency. Data rincian perusahaan yaitu nama Papa Pet Shop, alamat Jalan Raya Condet nomor 15, RT 13 RW 3 Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 13530. Nomor telepon 02133 121, nomor fax 021331215, nomor MPPKP 0766554330 dengan email papapetshop@gmail.com. Langkah-langkah yang diambil untuk pertama yaitu data perusahaan berdasarkan data perusahaan di atas sebagai berikut. Pertama, buka software ABSS Premier F20 dengan mengklik ganda icon ABSS F20. Selanjutnya, tampil kotak dialog Welcome to ABSS Premier. Untuk membuat data baru, pilih Create a new company file. Dan selanjutnya, tampil kotak dialog New Company File Assistant dan klik Next pada bagian Introduction. Lalu, isikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company Information setelah semua sudah terisi dengan data yang benar. Klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Pengisian data perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company Information dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, serial number yaitu diisi dengan 12 digit, serial number produk ABSS Premier, company name diisi dengan nama perusahaan, company number dengan nomor perusahaan, part number atau nomor NPWP perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email address. Selanjutnya ada kotak dialog New Company File Assistant yaitu Accounting Information. Isikan data tahun pembukaan dan bulan transaksi perusahaan. Data yang diinput tidak boleh salah. Perhatikan pada tampilan berikut ini. Kemudian, jika ya sudah benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Pengisian data perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Accounting Information dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kuransi Financial Year, isikan dengan tahun periode pembukaan transaksi yaitu 2021, last month atau Financial Year yaitu Desember, Conversion Month, pilih dengan bulan dan awal periode pembukaan yaitu Januari, Number of Accounting Periode, pilih dengan jumlah bulan periode akuntansi dalam setahun yaitu 12 atau 12. Pada please confirm yaitu accounting information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accounting year yang sudah dibuat. Pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar. Karena jika sudah sampai tahap conclusion, data periode yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali. Dan Anda harus mengulang dari proses awal lagi. Jika sudah merasa benar, klik tombol next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Selanjutnya, pilih opsi yang pertama yaitu I would like to start with one of the list provided by ABSS. Pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Account List, setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Penjelasan dari pilihan pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Account List yaitu
I would like to start with one of the list provided by ABSS, berarti menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh ABSS sesuai dengan jenis usaha yang dipilih. Yang B, I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file, berarti menggunakan daftar akun dengan fasilitas import akun dengan memasukkan data akun dari file lain. Yang C, I would like to build my own accounts list once I began using ABSS Premier, berarti daftar akun yang digunakan dengan cara membuat daftar akun sendiri secara langsung. Nggak tahu sih, nggak pernah pakai. Pada select your account list, pilih type perusahaan yang sesuai dengan perusahaan, kemudian pilih tombol next. Pengisian data perusahaan pada select your account list dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Industry classification, pilih jenis usaha yang sesuai dengan perusahaan, dalam kasus perusahaan ini pilih dagang. Yang kedua, type of business, pilih tipe perdagangan yang sesuai dengan perusahaan, dalam kasus perusahaan ini pilih pet shop. Pada kotak dialog New Company File, asisten bagian Company File, klik tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan pada data perusahaan. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Akan tampil informasi congratulations sebagai ucapan selamat karena Anda sebagai pemakai software ABSS Premier F20 telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan ABSS Premier F20. Kemudian, pada kotak dialog New Company File, asisten bagian Corporation, klik tombol Command Center untuk melanjutkan proses selanjutnya. Yang pertama, setup asisten untuk menyelesaikan semua setup yang diperlukan sebelum masuk ke jendela utama atau Command Center. Yang kedua, Command Center. Untuk masuk ke jendela utama ABSS, jika memilih opsi ini, Anda tetap dapat melakukan setup yang melalui menu-menu yang ada. Setelah itu, akan tampil menu utama ABSS Premier F20. Pengaturan preference. Pengaturan untuk setiap pengguna file perusahaan dapat diatur pada preference komputer pada preference terbagi menjadi 8 bagian. Saat membuat file baru, fasilitas multi-currency tidak langsung diaktifkan oleh ABSS Premier. Untuk mengaktifkan fasilitas multi-currency melalui menu preference. Yang pertama, ada sistem preference, yaitu checklist untuk opsi ideal in multiple currency atau system wide. Windows Preference, unchecklist untuk opsi automatically check spelling in the text part before recording transaction. Yang ketiga, Sales Preference, yaitu checklist untuk opsi run of duplicate invoice number on record sales atau buat termin untuk termin pembayaran transaksi penjualan. Yang keempat, ada Purchase Preference, yaitu checklist untuk opsi run of duplicate purchase orders numbers on recorded purchase. Yang terakhir ada security preference, yaitu buat user ID berdasarkan nama masing-masing. Untuk melakukan ketentuan preference pada tabel di bawah dengan cara sebagai berikut. Pertama, pilih menu setup atau preference. Kedua, bagian tab System. Bagian tab System mengizinkan pengaturan ABSS untuk berinteraksi dengan aplikasi, internet, cetak, invoice, dan pengaturan untuk penggunaan sistem multi-currency yang berpengaruh pada sistem, yaitu yang A, klik opsi Ideal in Multiple Currency, B, kemudian klik button OK pada kotak dialog informasi, yang C pada opsi Ideal in Multiple Currency. Akan tampil tanda checklist. Yang ketiga, ada bagian tab Windows. Bagian Windows mengizinkan untuk mengatur tampilan dalam lingkungan ABSS seperti tata letak setiap window, simbol mata uang, memilih yang diizinkan tampil dan yang disembunyikan. Contoh yang perlu diatur pada bagian Windows yaitu hilangkan tanda checklist pada opsi atau automatically check spelling in the text fields before recording transaction. Yang keempat, ada bagian tab Sales. Checklist pada opsi run of duplicate invoice numbers on record sales. Lalu klik button Terms untuk membuat termin pembayaran, isi data termin pada kotak dialog credit terms, isi data sebagai berikut, lalu klik tombol OK. Bagian tab Purchase. Checklist pada opsi One of Duplicate Purchase Orders Number of Recorded Purchase. Yang keenam ada tab Security. Klik tombol user ID, klik tombol New, isi data berdasarkan nama masing-masing pada kolom user ID, lalu klik tombol OK. User ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom user ID.
C. Pembuatan mata uang. Setelah mengaktifkan fasilitas multi-currency, secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata standar internasional, yaitu United States Dollars atau lokal, supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia. Maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Berikut daftar mata uang yang perlu dibuat. Daftar mata uang perusahaan yaitu IDR, rupiah, dengan exchange rate 1 dengan currency simbol rupiah. Dan yang di bawahnya yaitu USD, United States Dollars, dengan exchange rate 15.678 perak dengan US dollar. Kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS Premier. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang yang kemudian delete currency. Mata uang rupiah. Pada kotak dialog currency list, klik anak panah di baris United States Dollars atau lokal atau klik tombol edit. Isi data pada kotak dialog currency list menjadi seperti berikut. Currency kode diisi dengan kode untuk mata uang. Untuk studi kasus perusahaan ini, ubah kode mata uang dari USD menjadi IDR. Currency name diisi dengan nama mata uang. Untuk studi kasus perusahaan ini, ubah nama mata uang United States Dollars untuk rupiah. Currency simbol diisi dengan simbol mata uang. Untuk studi kasus perusahaan ini, ubah simbolnya dari USD menjadi rupiah tanpa titik. Lalu klik OK. Yang keempat, mata uang United States Dollars. Buat baru untuk mata uang United States Dollar dengan cara klik tombol New. Isi data menjadi seperti berikut. Currency code, isi data USD currency name, isi data United States Dollars, exchange rate, isi data sebesar 14.000, currency simbol, isi data menjadi USD. Saya Tia Priana dengan NIM 632000155 ingin melanjutkan presentasi dari Agnes. Pengaturan data akun. Pertama, menghapus akun yang tidak diinginkan. Langkah-langkah untuk menghapus akun yaitu pada comment center pilih akun, kemudian pilih akun list. Selanjutnya, pada dialog akun list, pilih akun yang ingin dihapus. Contoh pada akun 1-2120 Perlo check account. Kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau klik tombol edit. Pada dialog edit account, pilih kanan kemudian pilih delete account. Selanjutnya, edit data akun. Untuk melakukan pengeditan data akun, ikuti langkah sebagai berikut. Pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya. Sebagai contoh untuk mengubah nama akun, cek account menjadi case IDR. Kemudian klik tanda panah sebelah kiri akun atau klik tombol edit. Pada kotak dialog edit account, ubah nama akun untuk nomor akun sesuai dengan data akun yang diinginkan. Sebagai contoh pada kolom account name, ubah check account menjadi case IDR. Klik OK untuk mengedit akun. Selanjutnya, pembuatan data akun baru. Langkah-langkah untuk membuat akun baru. Langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut. Pada kotak dialog account list, pilih tombol New. Pada kotak dialog edit account, untuk tab profil, pilih option header atau detail yang sesuai. Kemudian pilih type akun. Setelah itu, buat nomor akun sesuai dengan kode. Selanjutnya, buat nama akun. Sebagai contoh, buat akun cash USD dengan tipe akun adalah bank. Pada kotak dialog edit account, untuk tab details, pada kolom currency, ubah menjadi mata uang asing. Klik tombol use currency, lalu ubah currency menjadi USD. Setelah itu, akan tampil kotak dialog ABSS Premier untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun exchange secara otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency. Klik tombol OK jika setuju ingin membuat akun exchange secara otomatis, namun klik tombol cancel jika tidak setuju.
Pada kolom currency exchange account akan tampil nomor akun secara otomatis. Contohnya tampil nomor akun 1/111 kas USD exchange. Klik tombol OK. Untuk hasil pembuatan akun baru akan tampil pada akun list. Kemudian, sesuaikan tipe akun untuk akun exchange yang terbentuk secara otomatis dengan tipe akun yang diinginkan. Klik tombol OK untuk menyelesaikan proses ubah akun. Selanjutnya, pembuatan linked account. Linked account mata uang untuk IDR. Pertama, buka akun list, pilih currency, pilih baris mata uang rupiah lokal, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Selanjutnya, ubah link account pada tab Reachable Account. Lalu, ubah link Payable Account. Selanjutnya, untuk pembuatan linked account mata uang asing. Buka dari menu list, pilih currency, pilih baris mata uang unit status dolar, kemudian pilih tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tab Reachable Account. Lalu ubah link account pada tab Payable Account. Selanjutnya, pembuatan data pajak. Langkah-langkah untuk membuat kode pajak yaitu pertama, pada menu bar pilih menu list lalu pilih tag kode. Tampil jendela tag kode list, double klik baris pajak VAT atau klik tombol edit. Setelah itu akan tampil data VAT sebelum dikeluarkan perubahan data. Kemudian lakukan perubahan data. Setelah selesai, klik tombol OK. Selanjutnya, pembuatan data job. Langkah-langkah untuk membuat daftar job adalah pertama, pilih menu list, kemudian pilih job. Tampil ke kotak dialog job, list, kemudian klik tombol new. Tambahkan detail job sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Selanjutnya, pembuatan kategori. Langkah-langkah untuk membuat kategori yaitu pilih menu list, kemudian pilih kategori. Tampil kotak dialog kategori, list, kemudian klik tombol new. Tambahkan detail kategori sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Selanjutnya, pembuatan price level. Langkah-langkah untuk membuat price level. Pertama, pilih menu list, kemudian pilih custom list atau valid name. Setelah itu, pilih price level. Pada tab price level, sesuaikan isi datanya. Selanjutnya, backup dan restore files ABSS Primer P20. Klik menu file, kemudian pilih Verify Company File. Selanjutnya, klik tombol OK pada kotak dialog ABSS Primer. Setelah proses verifikasi data selesai, tampil kotak dialog ABSS Primer untuk memberikan konfirmasi yang memberitahukan bahwa tidak ada kesalahan dalam file. Klik tombol OK. Setelah itu akan kembali ke menu utama ABSS. Selanjutnya pada menu file, pilih backup. Pada kotak dialog ABSS Primer, pilih backup all data dan do not check company file error. Kemudian klik tombol continue. Simpan file backup di folder, setelah itu klik tombol save. Nama file backup secara default oleh ABSS dan berformat zip. Proses merestore file data ABSS Primer, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, buka software ABSS Primer P20 dan klik tombol Open Your Company File. Pada kotak dialog Open, pilih tempat penyimpanan file backup, kemudian pada file of ganti tipe menjadi all files. Setelah itu, secara default, ABSS Primer akan mengekstrak file zip dari file backup yang dipilih, kemudian klik tombol save. Selanjutnya, akan tampil kotak dialog Sign On, yang artinya proses restore sudah berhasil, dan klik tombol OK untuk membuka file dari hasil file backup. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tia Priyana. Perkenalkan, saya Septi Cintarsi dengan NIM 632000696. Saya akan menjelaskan setup data perusahaan menggunakan konsep multi-currency pada pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Berikut adalah tampilan dari data customer, supplier, dan employee pada perusahaan kami.
Berikut langkah-langkah untuk mengisikan data pelanggan. Yang pertama, pilih menu cart file pada comment center, kemudian pilih cart list. Yang kedua adalah pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Selanjutnya adalah pada kotak dialog cart file, untuk tab profil isi data. Seperti ini tampilannya. Mengisi data card type yaitu customer, namanya Tokotia, card ID-nya C001, ada location-nya dan ada address-nya. Card type-nya itu customer, destination-nya company. Namanya seperti yang tadi saya sudah sebutkan yaitu PT Tia, card ID-nya C001. Currency-nya itu karena PT Tia adalah jenis mata uang, pilih USD. Location-nya itu tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Yang selanjutnya itu setelah itu klik tab selling details. Isikan data seperti item price level yaitu USD, text kodenya adalah PPN, freight text kodenya adalah NT. Seperti ini adalah tampilannya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada data card-list customer yang lainnya sesuai dengan data yang ada di tabel. Berikut ini adalah hasil dari data customer yang sudah diinput pada software ABSS Premier. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk mengisi data supplier. 1. Pilih menu card file pada comment center, kemudian pilih card list. Kedua adalah pilih tab supplier, kemudian pilih tombol new. Yang ketiga pada kotak dialog card file untuk tab profile isi data. Seperti yang ada di tampilan ini, card type-nya adalah pilih type supplier, B-nya destination, pilih company, C, name-nya itu ketik nama supplier-nya itu, kita pakai contohnya PT Nisa, card ID-nya adalah S001, currency-nya itu, PT Nisa memilih jenis mata uang IDR atau rupiah. Location itu tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Setelah itu, klik tab buying details, isikan data seperti teks kodenya itu PPN dan freight text kodenya itu NT. Seperti ini adalah tampilannya. Lakukan hal yang sama untuk data card list supplier lainnya pada gambar di atas dan sesuaikan dengan data yang ada di tabel. Yang kelima adalah berikut hasil data supplier yang sudah diinput pada software ABSS Premier. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengisikan data employee. Pada yang pertama itu pilih menu card file pada comment center, kemudian pilih card list. Yang kedua pilih tab employee, kemudian pilih tombol new. Yang ketiga adalah pada kotak dialog card file untuk tab profile isi data. Contohnya seperti ini, card type-nya itu pilih employer, destination-nya itu pilih individual, name-nya itu kita memilih contohnya Ali, card ID-nya itu E001, currency-nya itu pilih IDR, location-nya tetapkan alamat sebagai alamat tagihan, dan inactive card beli tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Lakukan hal yang sama untuk data card list supplier lainnya seperti pada gambar di atas dan sesuaikan dengan data yang ada pada tabel. Berikut adalah hasil data supplier yang sudah diinput pada software ABSS Premier. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencatatan saldo awal akun. Saldo awal neraca seperti ini, ada debit dan kreditnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal neraca saldo. Pada menu bar, pilih menu setup, pilih balance, kemudian account opening balance. Seperti tampilan yang ada di sini. Yang kedua, masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Yang ketiga, nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier V.20 dengan klik tombol calculate now. Seperti yang ada di tampilan ini. Setelah itu akan tampil kotak dialog confirm exchange account opening balance, kemudian klik tombol OK. Hasil dari pengisian saldo awal pada kotak dialog account opening balance. Hasilnya akan balance atau 0 rupiah jika benar antara kredit dan debitnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencatatan saldo piutang. Ini adalah daftar-daftar saldo piutang dari perusahaan kami, PT Pau Paus. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang. Yang pertama, pilih menu setup, kemudian balance. Selanjutnya adalah customer balance.
Yang kedua adalah pilih currency, sesuaikan dengan data customer-nya. Contohnya adalah USD. Pilih customer jika ingin membuatkan saldo piutangnya. Contohnya yang dipakai adalah Tokopedia. Yang selanjutnya adalah klik tombol Add Cell. Seperti tampilan ada di sini. Isikan data-data saldo piutang yang ada pada tabel. Kayak customer name itu adalah Tokopedia, terms-nya adalah 2%, 10 net 30, invoice-nya ada IN di 01, date-nya 31 Desember 2021, memonya pre-converse cell yang total including text-nya itu 1.500. Teks kodenya adalah NT. Lanjut untuk mengisi saldo piutang berikutnya. Jika sudah sesuai, maka akan muncul congratulation pada tampilan layar ABSS. Berikut ini adalah hasil saldo piutang yang sudah diinput. Selanjutnya adalah pencatatan saldo hutang dan data supplier. Berikut adalah saldo piutang dan data supplier. Langkah-langkah membuat saldo hutang yaitu pilih menu setup, kemudian balance, selanjutnya adalah supplier balance. Pilih jenis currency sesuai dengan data suppliernya. Pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutangnya. Klik tombol add purchase. Seperti yang ada di tampilan ini, isikan data-data saldo piutang ada pada table. Seperti ini. Contohnya adalah PT Nisa dengan terms 2%, 10, net 30. PO-nya sudah sesuai dengan aplikasinya, date-nya itu 31 Desember 2021, supplier invoice-nya itu adalah INV 06 dan memonya pre-conference purchase dan total including tax-nya adalah 400 US. Teks kodenya NT dan kategorinya 0. Selanjutnya untuk mengisi saldo piutang berikutnya. Jika sudah sesuai, maka akan muncul tulisan congratulation. Berikut hasil data saldo piutang yang sudah diinput. Yang selanjutnya adalah pencatatan persediaan barang. Berikut adalah tampilan data persediaan barang dagang. Ada makanan hewan, susu, dan obat-obatan. Cara menginput data persediaan yaitu pilih modul inventory, kemudian pilih item list, lalu klik new. Isikan data-data pada tab profile, buying details, dan selling details. Seperti tampilan ini. Jika sudah dilakukan semuanya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya adalah data perawatan. Pada data perawatan ada paket A, paket B, dan paket C, dan paket D. Baik, terima kasih Septi. Saya Nazza Ulianisa dengan NIM 63247 ingin melanjutkan presentasi. Transaksi dengan konsep multi-currency. Transaksi 1. Pada tanggal 1 Januari 2021, Tuan Umar menambah modal perusahaan sebesar 30 juta. Cara penyelesaiannya, pertama, buat akun baru, author income 8-1200 dengan nama akun, modal pemilik, lalu klik OK. Pilih modul akun, kemudian record journal entry. Isikan data transaksi pembayaran seperti pada gambar di bawah ini. Lalu klik record. Untuk transaksi 2, pada tanggal 10 Januari 2021, Tokopedia melakukan pembayaran piutang sejumlah US 1.538 dengan faktur IND-01. Cara penyelesaiannya, pertama, pilih modul sales, lalu ke receive payment, pilih customer Tokopedia, lalu ubah kolom deposit to the akun bank USD. Input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Lalu isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi yaitu $1.538. Lalu klik kolom amount reference, kemudian tekan tombol tab
pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Berikut penampilannya. Lalu, tekan CTRL-R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti contoh pada gambar di bawah ini. Lalu, klik OK dan klik tombol record. Pada transaksi ketiga, pada tanggal 2 Januari, Pau Pau Pet Shop melakukan pembayaran gaji Ali sebesar 2 juta. Cara penyelesaiannya adalah pilih modul akun, kemudian record journal entry, lalu isikan data transaksi pembayaran seperti pada gambar di bawah ini. Tekan CTRL+R untuk melihat jurnal adjust inventory yang sudah diinput seperti pada gambar contoh di bawah ini. Lalu klik OK. Lalu klik tombol record. Pada transaksi 4, pada tanggal 2 Januari, Pau Pau Pet Shop melakukan pembayaran gaji sofa sebesar 2 juta. Cara penyelesaiannya adalah, pertama, pilih modul account, kemudian record journal entry. Lalu isikan data transaksi pembayaran seperti pada gambar di bawah. Untuk melihat jurnal, tekan CTRL+R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti pada gambar. Kemudian klik OK, jangan lupa untuk klik tombol record. Pada transaksi 5, pada tanggal 3 Januari 2021, toko Cat and Dog melakukan pembayaran piutang atas faktur IND-02. Cara penyelesaiannya adalah pilih modul sales, lalu receive payment, lalu pilih customer toko Cat and Doggy, lalu pilih kolom deposit to account, yaitu bank USD, pada gambar di bawah. Input pada transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu $615. Klik kolom amount received, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Untuk melihat jurnal, tekan CTRL+R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti pada gambar di bawah ini. Klik OK, jangan lupa untuk klik tombol record. Transaksi 6. Pada tanggal 4, Pau Pau Pet Shop melakukan pembayaran hutang kepada PT Nisa atas faktur INF-01. Berikut ini adalah cara penyelesaiannya. Klik modul purchase, lalu pilih pay bills, pilih nama supplier, dan jenis akun sesuai dengan yang ditentukan. Isikan pada kolom no dan kolom date. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayarkan pada kolom amount applied. Klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian, tekan tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Berikut adalah tampilannya. Lalu tekan CTRL+R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti pada contoh gambar. Kemudian klik OK. Tampilan akan seperti ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol record. Berikut transaksi 7. Pada tanggal 5 Januari 2021, Pau Pau Pet Shop menerima pendapatan jasa dari Septi berupa pelayanan paket C dengan nomor bukti JT0101. Cara penyelesaiannya adalah, pertama, pilih modul sales, lalu receive payment, ubah layout menjadi service. Lalu pilih menu invoice, checklist tag inclusive, pilih term menjadi COD. Input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi. Lalu, tekan CTRL+R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti pada contoh gambar. Lalu klik OK. Lalu klik
tombol record. Transaksi 8 yaitu pada tanggal 6 Papa's Pet Shop melakukan penjualan secara tunai kepada toko Cat and Dog dengan faktur JT0101. Berikut adalah faktur penjualan. Cara penyelesaiannya adalah pilih modul sales, lalu enter sales, lalu ubah layout menjadi item, pilih invoice, masukkan data sesuai pada digambar. Lalu tekan CTRL plus R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti pada contoh gambar. Kemudian klik tombol OK. Jangan lupa untuk mengklik tombol record. Transaksi 9 pada tanggal 8 Januari 2021, Paw Pet Shop melakukan penjualan secara kredit kepada Tokopedia dengan faktur JK0101. Berikut adalah faktur penjualan. Pada cara penyelesaiannya adalah pilih modul sales, lalu enter sales, pilih menu invoice, unchecklist tag inclusive, lalu ubah layout menjadi item, pilih term day of month after EOM. Berikut tampilan pada saat mengubah term. Lalu, input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Lalu, untuk melihat jurnal, tekan CTRL plus R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti pada contoh gambar. Kemudian, klik OK. Jangan lupa untuk mengklik tombol record. Transaksi 10. Pada tanggal 9 Januari 2021, Paw Pet Shop menerima retur penjualan dari Tokopedia dengan faktur RJK0101. Berikut adalah retur penjualan. Penyelesaiannya adalah pilih modul sales dan enter, lalu ke enter sales, pilih menu invoice, unchecklist tag inclusive, lalu pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, lalu pilih term day of month after EOM, isikan data transaksi purchase penginputan jumlah yang diretur dengan tanda minus. Ubah kalimat pada jurnal memo menjadi sales retur, Tokopedia. Berikut tampilannya. Lalu tekan record. Saya Umar Ali Solfa dengan NIM 632000588 akan melanjutkan presentasi dari Nazar. Transaksi ke-11. Pada tanggal 11 Januari, Paw Pet Shop melakukan pembelian secara tunai kepada PT Sumber Agung dengan nomor faktur BT0101. Berikut rincian fakturnya. Untuk penyelesaiannya, pertama pilih modul purchase, lalu enter purchase, kemudian klik change to bill, lalu unchecklist task inclusive, ubah tampilan dari layout menjadi item, kemudian isikan datanya sesuai faktur. Pilih kategori menjadi O, lalu klik record. Bisa juga tekan CTRL-R terlebih dahulu untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti pada contoh gambar berikut. Transaksi ke-12. Pada tanggal 12 Januari, Paw Pet Shop melakukan pembelian secara kredit kepada PT Nisa dengan nomor faktur BK0101. Berikut rincian fakturnya. Untuk penyelesaiannya, pilih modul purchase, lalu enter purchase, klik change to bill, unchecklist tax inclusive, ubah data termin, lalu ubah tampilan layout menjadi purchase, isikan data transaksinya, pastikan rate yang digunakan adalah USD. Pilih kategori menjadi 0. Tampilannya seperti berikut. Tekan CTRL-R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti gambar di bawah ini. Jika sudah, klik OK, lalu klik tombol record. Transaksi ke-13.
Pada tanggal 16, Pau Pet Shop melakukan retur pembelian kepada PT Nisa atas faktur RBK 0102. Berikut rinciannya. Untuk penyelesaiannya, pilih menu purchase, lalu enter purchase, ubah layout di item, pilih menu bill, lalu ubah jenis pembayarannya. Setelah itu isikan data sesuai dengan dokumen, lalu record. Berikut tampilannya. Untuk penyelesaian keduanya, pilih menu purchase, lalu purchase register, pilih tab return and debits, lalu pilih nomor transaksi PU06, lalu pilih receive Veron, lalu isi data sesuai dengan dokumen. Setelah itu record. Transaksi ke-14. Pada tanggal 14 Januari, Pau Pet Shop menerima pendapatan jasa dari Cinta berupa pelayanan paket B dengan nomor bukti JT0103. Berikut rincian fakturnya. Untuk penyelesaiannya, pilih modul sales, lalu enter sales, kemudian ubah layout menjadi service, lalu pilih ke menu invoice, checklist tax inklusif, lalu pilih term menjadi COD, kemudian input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Berikut tampilannya. Tekan CTRL-R untuk melihat jurnal dari Ajus Inventory yang sudah diinput seperti pada gambar di bawah ini. Jika sudah, klik OK, lalu klik tombol record. Transaksi ke-15. Pada tanggal 19 Januari, Tuan Umar melakukan pengambilan PRIV sebesar 1 juta. Berikut rinciannya. Untuk penyelesaiannya, pertama pilih jurnal account, lalu record journal entry, kemudian isikan data transaksi pembayaran, lalu buat akun baru PRIV pemilik, seperti gambar di bawah ini. Jika sudah, klik tombol record. Transaksi ke-16. Pada tanggal 13 Januari 2021, Tokopedia melakukan pembayaran piutang atas faktur JK0101. Berikut rincian fakturnya. Untuk penyelesaiannya, pilih model sales, lalu receive payment, kemudian pilih customer Tokopedia. Ubah kolom deposit to account atau cash-nya menjadi USD. Input data transaksi pelunasan piutang sesuai dengan bukti transaksi. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu sebesar $181,5. Klik kolom amount received, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Seperti gambar di berikut ini. Jika sudah, klik record. Transaksi ke-17. Pada tanggal 26, Pau Pet Shop melakukan penjualan secara tunai kepada toko cat and dog dengan nomor faktur JT0104. Berikut rincian fakturnya. Berikut rincian retur pembeliannya. Untuk penyelesaiannya, pertama pilih modul sales, lalu enter sales, ubah layout menjadi item, kemudian pilih invoice, masukkan data sesuai dengan gambar. Jika sudah, klik record. Transaksi ke-18. Pada tanggal 27, Pau Pet Shop melakukan pembayaran utang kepada PT Nisa atas faktur BK0101. Berikut rinciannya. Untuk cara penyelesaian, pertama klik modul purchase, lalu pilih pay bills, pilih nama suppliernya, kemudian pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, lalu isikan data pada kolom check, no, dan kolom date. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Lalu klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Seperti tampilan berikut ini. Lalu tekan CTRL-R untuk melihat jurnal dari Ajus Inventory yang sudah diinput seperti pada contoh gambar berikut. Jika sudah, klik OK, lalu klik tombol record. Untuk pencetakan laporan keuangan, yaitu menampilkan laporan jurnal transaksi yang dibuat dari record journal entry dengan periode tanggal yang terpilih.
Langkah-langkahnya seperti berikut. Untuk melihat laporan laba rugi, laporan laba rugi menginformasikan tentang pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya yang akan diketahui besarnya pendapatan bersih. Langkah-langkahnya yaitu pada kotak dialog, comment center, klik comment panel, reports, lalu klik account. Pilih income statement atau accrual, kemudian klik tombol customize. Lihat pada gambar berikut. Pada kotak dialog report customization income statement atau accrual, tentukan periode tanggal pada transaction date from ketik 010121 dan 310121. Kemudian klik tombol display. Akan tampilan seperti berikut. Yang kedua, account transaction atau accrual. Langkah-langkahnya pada kotak dialog comment center, klik comment panel, lalu report, lalu klik account. Pilih account transaction atau accrual, kemudian klik tombol customize. Tentukan periode tanggal pada transaksi, pilih periode Januari 2021. Lalu klik tombol display. Akan tampilan seperti berikut ini. Untuk yang ketiga, laporan neraca. Laporan neraca menginformasikan tentang posisi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasiva. Langkah-langkah membuka laporan neraca yaitu sebagai berikut. Pilih kotak dialog comment center, lalu klik comment panel, lalu report. Kemudian klik account, lalu pilih standar balance sheet, lalu klik customize, pilih periode laporan Januari 2021. Setelah itu klik display. Akan tampilan seperti berikut. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang atau kas perusahaan. Langkah membuka laporan arus kas yaitu pada kotak dialog comment center, klik comment panel, report, kemudian klik banking. Pilih statement of cash flow, lalu klik customize, pilih periode laporan Januari 2020, lalu klik display. Tampilannya seperti berikut. Yang kelima, cash disbursement. Pertama, pilih kotak dialog comment center, lalu klik comment panel, report, lalu klik banking, pilih cash disbursement, klik customize, pilih periode laporan Januari 2021, lalu klik display. Tampilannya seperti berikut. Yang keenam, cash receipt. Langkah-langkahnya, pilih kotak dialog comment center, lalu klik comment panel, lalu report, kemudian klik banking, lalu pilih cash receipt, kemudian klik customize, pilih periode laporannya Januari 2021, lalu klik display. Tampilannya seperti berikut. Ya, demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.